Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Kita untuk menjalani nanti 103 hari ke depan. Ya. Judulnya aja kan udah kelihatan banget ya, judulnya aja ya. Maintain ya. Your intention. Iya, bagaimana kita mau maintain ya atensinya kita di 103 terakhir ini nih. Nah ya, kita dan kalau kemarin sempat diceritain juga lagi waktu hari Sabtu itu, kalau pernah Ko Andre ya, leader kita bareng sama-sama itu bilang bahwa kalau mau hidup mati dulu. Nah, seseorang ini ya pernah bangkit ya dari yang dibilang tadi mati dulu, mau hidup mati dulu. Nah, ini pernah dibangkitkan kembali ya dengan spirit yang baru, ya nggak sih? Dengan spirit yang baru, dengan punya pengalaman yang luar biasa ya, dan sekarang mau bagiin sama kita semua. Oke, teman-teman, yuk boleh kita unmute bareng-bareng dan kasih big applause buat Anggi. Yeay. Selamat pagi Anggi. Halo. Halo semua. Selamat pagi. Oh, pagi. Wah, menggema sekali. Anggi, apakah ini ada di surga, Anggi? Apakah ini ada di surga? Masih bergema nggak? Udah nggak terlalu bergema ya? Tapi nggak apa-apa. Kalau ketika bergema, gue seperti mendengar suara surga menggema gitu ya di atas. Gue masih ketawa. Habis tadi dibilang kalau mau hidup mati dulu sih. Terus dibilang gue bangkit dari sesuatu gitu kesannya. Wah, almighty. Wah, mighty Anggi ya. Oke, Gi, thank you banget ya buat pagi hari ini ya. Mau bantu kita, support kita ya, empowering kita di hari Senin ini ya. Yuk ya. Kita sambil pengen dengerin Anggi ya, kita sambil ngobrol juga. Boleh Anggi ya? Ya, kayaknya biar lebih kenal teman-teman mungkin boleh dari ceritain, perkenalkan dulu dong Anggi itu siapa, background-nya benar nggak ya? Tiba-tiba Almighty Anggi itu siapa ya? Dan kenapa nih bukan teman-teman yang baru nih Anggi ya? Kenapa selalu ada slogannya kalau mau hidup mati dulu? Emang pernah apa sih Anggi? Boleh cerita secara singkat aja Anggi gitu. Ya. Oke, secara singkat saya Anggi, saya udah tahun keberapa ya di Prudensial, udah cukup lumayan. Maksud saya ini pekerjaan saya yang paling lama sebetulnya. Saya ngerjain kerjaan nggak pernah selama ini. Kenapa saya lama ngerjain ini? Karena saya enjoy ngerjain. Wow. Ya betul. Work-life balance tuh bisa banget kalian dapetin di sini. Secara singkat tuh 2018 saya udah di Pru. Nah waktu itu lagi siap-siap mau promosi AAD ya sebenarnya. Jadi bulan Desember. Jadi kebetulan saya punya kebiasaan sama leader saya bahwa masuk ke bulan November Desember itu udah nggak ributin lagi soal tahun itu. Jadi kita udah mulai maju bikin strategi untuk tahun depan. Gitu. Nah, kita kebetulan memang Desember itu saya Desember 2017 berarti ya. Desember 2017 itu saya bikin rencana bahwa saya mau AAD di tahun 2018. Awal banget itu tuh kejadiannya Januari 2018 itu saya sakit. Saya kena autoimun yang menyebabkan kelumpuhan dari leher ke bawah. Waktu itu lumayan lama di rumah sakit dengan berbagai macam obat yang kalau orang-orang mungkin baru kenal obat itu pas COVID. Kalau saya udah kenalan lama sama obat itu berkawan banget. Iya, jadi saya sampai suka bercanda sama perawatnya. Hati-hati ngangkat badan saya. Kenapa? Mahal obatnya. Ada di dalam perut nanti pecah.
Jadi menelan antibiotik dengan harga 890.000 satu butir saya udah pernah. Pakai IVIG yang orang-orang ributin selama pandemi, yang satu ampulnya 4,5 sampai 6 juta, itu saya udah pernah pakai karena saya berat badannya. Jadi Berisi lah, itu bukan berat, berisi. Enggak, saya jujur kok, memang berat. Isinya berat maksudnya. Jadi saya perlu 16 ampul sehari selama 5 hari. Jadi ya dihitung-hitung aja lah, udah mobil apa yang pernah saya tolong gitu kan ya. Rumah sebenarnya yang saya tolong. Nah, pada saat saya sakit itu saya hanya bertahan pakai PHS. Sedap. Nomboknya sedap. Tapi saya waktu itu juga sempat pasang ventilator 2 kali karena ternyata jadi si autoimunnya menyerang batang otak, di mana itu adalah pusat pengaturan semua yang ada di badan kita. Cuman saya merasa sakit saya selama 4 bulan itu saya belajar banyak banget tentang klausul asuransi, termasuk di dalamnya adalah biaya aneka perawatan. Jadi bahwa ternyata dalam billing rumah sakit itu 70% itu adalah di sini biaya aneka perawatan. Jadi kalau biaya aneka perawatan masih ada plafon ya celaka lah kita. Gitu. Itu celaka banget sih. Ya saya juga pengennya cuma sakit diare-diare doang ya, nggak ada yang pernah berharap untuk sakit sebesar itu. Saya perlu recovery hampir. Jadi dokter bilang 1,5 tahun ya Gi, ini mungkin recovery-nya. Terus saya kayak kayaknya bisa lebih cepat, kita coba aja. Ya alhamdulillah recovery-nya nggak nyampe 1,5 tahun. Di bulan 10 saya udah bisa jalan lagi. Dan tahun ini tahun ini juga ya saya udah bisa aktivitas fisik berat lagi ya gitu. Jadi pelajaran hidup yang berharga banget di tahun itu, mungkin saya nggak promosi AAD waktu itu ya, tapi ternyata saya dapat lebih dari promosi AAD gitu. Cuman saya tuh selalu punya ini yang akan saya bahas sebenarnya hari ini, intention yang cukup kuat di dalam diri saya setiap saya melakukan sesuatu. Gitu. Jadi intention ini yang nantinya akan menentukan seberapa baik kita mengerjakan, seberapa kuat kita bertahan di saat kita dihantam cobaan apapun ya. Karena menurut saya gini, pekerjaan agen asuransi itu adalah pekerjaan penjualan sales yang paling sulit di Indonesia. Kita berhadapan sama stigma, berhadapan sama apa segala macam ya, berhadapan dengan mindset salah. Akibat edukasi yang miss dulunya, jadi buat saya sebetulnya tantangannya besar gitu, dan kita perlu intention yang kuat, kita perlu endurance yang kuat untuk menghadapi apa yang ada di apa yang ada di lapangan, sehingga kita akan bisa merasakan kenapa sih enak jadi agen asuransi. Itu jadi ini udah tinggal berapa bulan lagi ya? 2022. 3,5 lah ya, hampir 100 hari tadi. 103 hari. Nah, 103. Ini ngitungnya udah pakai hari, udah nggak sopan, udah pakai bulan. Hari. Kalau bulan kelihatannya masihnya kayaknya nanti lah santai. 103 hari loh gini. Iya, panik nggak? Panik lah. Panik ya. Saya panik sih sebetulnya. Cuman ini di saat kita punya intention yang termaintain dengan baik, panik pun responnya akan baik keluar. Ada orang yang panik jadi diem, tapi kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Panik harus panik yang produktif. Panik apa? Panik menghubungin orang, panik bikin edukasi di sosial media, panik tiap kali ketemu orang kita coba selipin cerita tentang insurance segala macam. Gitu. Jadi yang ceritanya itu, terus mau apa lagi?
Tadi si Anggi bilang bagus ya bahwa memang di industri kita itu pastinya punya tantangan ya, tantangan yang besar ya. Makanya karena kalau tahu tantangannya kita cukup besar, kita mesti punya intensi yang kuat ya, endurance yang kuat dan punya respon yang benar ya, yang baik ya. Supaya kita dalam mungkin bukan 103 hari ini aja ya, tapi mungkin dalam setiap kita ya ngejalanin ya bisnis kita di Prudential ini ya, ini memang hal-hal yang kita perlukan ya. Karena tantangannya dari tahun ke tahun ya sebenarnya tantangannya sama ya, yang tadi Anggi bilang tantangannya apa? Soal mindset. Sebenarnya insurance udah ada dari dulu ya, udah ada dari dulu. Tapi banyak mungkin di zaman-zaman dulu ya, orang-orang tuh menaburkan mindset yang kurang tepat ya. Tapi disitulah ya kita nih di agent zaman now ya, di partner zaman now, leader zaman now itu justru salah satu tugas kita adalah memberikan mindset yang benar ya buat orang-orang yang mungkin yang pernah dapat taburan hal-hal yang kurang tepat buat namanya di insurance ya. Nah, itu yang tadi gua dapat dari Anggi. Benar nggak, Van? Betul banget. Ya, mau kerja apapun, cobaannya tuh pasti ada. Nggak enaknya pasti ada. Apa yang harus kita lakukan, iya harus ngelewatin gitu. Jadi jangan cuma karena kepentok sedikit, terus mundur. Terus kayak ini yang banyak terjadi. Sebetulnya saya ngomong kayak gini karena saya juga pernah melewati masa-masa apa tuh? Full of excuse. Jadi begitu kita kepentok, terus kita kayak, enggak lah, ini bukan buat gue. Enggak lah, nyokap gue nggak suka. Soalnya ini ya biasa gini, pekerjaan sales asuransi atau apa ya, kita sebutnya apa ya? Biar tenaga pemasar ya. Sebutan resminya mungkin. Itu tuh nggak ada anak financial planner tuh itu jadi luas banget kok Willy. Nanti kita harus ngajarin dia cara dia ngatur duit apa segala macam. Enggak. Kalau gue lebih senang kita bilang lebih terfokus tenaga pemasar ya. Kalau kita seorang tenaga pemasar asuransi itu tuh bukan pekerjaan yang gimana sih, anak kecil lahir kalau nggak dari keluarga, kalau bapak ibunya mungkin bukan agen asuransi, nggak ada yang punya cita-cita jadi agen asuransi loh. Ya. Apa sih cita-cita yang populer di Indonesia? Jadi dokter. Apa sih cita-cita populer di Indonesia? Jadi PNS, jadi ASN. Kalau dulu zaman gue jadi insinyur. Arya mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Ya kayak gitu lah, ya. Jadi pilot lah atau apa gitu. Astronot. Ada nggak sih, pernah nggak sih dengar seorang anak kecil lahir mau jadi agen asuransi? Nggak ada. Gua pun sebelum masuk Prudential nggak pernah berharap jadi agen asuransi. Kenapa? Karena ini apa ya? Dibilang gini. Ini adalah profesi yang resikonya itu besar. Mungkin ada beberapa dari salah satunya saya, ibu saya itu ibu saya dokter, ayah saya dokter. Ayah saya salah satu foundernya Fakultas Kedokteran di Bandung. Ibu saya juga dokter yang saya rasa nggak ada orang yang nggak kenal dia. Dia juga tidak pernah berharap anaknya jadi agen asuransi. Kenapa? Karena image agen asuransi itu nggak bagus, gitu. Tidak apa ya? Bukan gini loh. Lu ngerjain apa sekarang? Oh, gue CEO. Ya, biar kata CEO banyak utang di belakang. Tetap dia lebih gaya daripada lu sibuk apa nih sekarang? Oh, gue di Prudential. Terus semua langsung pasang kuda-kuda takut ketawa gitu. Itu tuh sebetulnya awal mula orang itu punya excuse untuk nggak mau ngerjain ini. Gitu. Jadi satu, profesinya dilihat sebagai profesi yang kurang bisa dipamerkan. Kecuali kita udah jadi leader, duitnya udah banyak, ya orang mau ngomong apa ya. Yang kedua, kita tuh punya apa ya? Punya label yang kurang baik. Agen asuransi. Jadi orang tuh kadang-kadang ngerjain asuransi itu udah keburu keder duluan gitu. Dia lupa buat apa sih kita mengerjakan suatu pekerjaan, karena segala sesuatu pekerjaan kita kerjakan tuh ada tujuannya. Ada hasil yang mau kita capai apa. Nah, itu yang
apa ya, apalagi di akhir-akhir tahun gini, target belum tercapai, target saya belum tercapai loh, jauh. Cuma saya tidak menyerah, karena memang itu cobaannya dan itu harus dilewatin, harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak pernah melewati itu, ya nggak akan maju-maju gitu. Begitu loh. Lu aja lagi sempat melewati yang benar-benar tantangan selama bulan yang ya. 4 bulan di rumah sakit, kalau cuman tantangannya ini ya pasti kita bisa lewatin. Itu tantangan hidup kalau lu mah Gi, lewat itu ya. Iya sih. Jadi kayak apa ya? Jadi ini buat ceritain sedikit proses recovery gue. Siapa tahu ini bisa jadi insight ya. Bayangkan seorang berusia 30 tahun harus belajar flipping, harus belajar tengkurap ngebalik lagi kayak bayi. Ditontonin orang, pipis dibantuin, gimana sih rasanya? Aduh, ya kalau misalnya kita milih mau nyerah, nggak bisa, masih dikasih napas ya. Jadi gimana gitu kan? Waktu itu juga sempat ada down ya sempat, tapi saya pikir loh ini nafas saya masih dikasih, hidup saya tuh masih dikasih loh. Saya nggak bisa mengakhiri hidup saya begitu saja gitu, mengakhiri perjalanan begitu saja itu nggak bisa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini emang harus dilewati. Ya udah, lewatilah dengan hati yang gembira. Menghibur diri sendiri. Ini bukan toxic positivity, bukan. Tapi ini lebih ke menghibur diri sendiri gitu. Jadi menguatkan diri kita sendiri bahwa apa yang ada di depan mata itu bisa kok kita lalui. Bisa kok selama kita punya strategi, selama kita punya, nggak boleh lupa planning itu harus, strategi itu harus. Gue belajar jalan tuh pakai plan dan pakai strategi. Terapis gue ada satu tim, mereka bikin plan. Untuk berjalan si Anggi tuh harus bisa tengkurap dulu, harus bisa duduk dulu, harus bisa berdiri dulu. Dia bisa tiba-tiba dorong aja dia suruh jalan dari tempat tidur. Nggak mungkin. Even gue merasakan merangkak tuh. Gitu. Jadi crawling tuh harus. Gitu. Jadi sama seperti hal kita bekerja. Kalau kita mau, kebanyakan kan kalau kita kan pengen ngelihat hasilnya tuh udah jadinya tuh kayak contoh nih ya, abis denger sharing siapa dia punya income 3 digit nih, dia punya income 3 digit terus, gue pengen punya income 3 digit. Oke. Sebetulnya gue pengen punya income 3 digit, tapi gue harus tahu apa yang dia lakukan untuk mencapai income 3 digit. Mau nggak gue melakukan yang sama? Mau nggak gue berkorban yang sama? Mau nggak gue pedih yang sama, sakit yang sama? Karena untuk mendapatkan 3 digit itu gue bukan cucunya Mokhtar Yadi yang memang dari lahir udah punya aset bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Harus gue cari gitu. Harus usaha, harus melakukan sesuatu. Jadi itu mungkin yang membuat gue punya mindset panik yang produktif ya. Dan tetap memaintain intention gue ketemu orang, intention gue di saat gue punya komunitas di luar pekerjaan gue tuh punya intensi untuk menjadikan mereka nasabah gue. Gitu. Yeah. Tapi, nah ini lagi, seringkali orang itu, ini hati-hati ya teman-teman ya. Ini juga sempat terjadi sama gue. Gue itu memang senang melebarkan sayap pertemanan. Ya. Jadi tiap tahun pasti ada komunitas baru yang gue masukin. Tapi hati-hati, yang namanya komunitas biasanya basically hobi. Yeah. Hobi itu adalah sesuatu menyenangkan, belum tentu produktif. Kebanyakan dari orang adalah dengan alasan dia mau membuka pertemanan, dia masuk dalam sebuah komunitas, dan dia lupa, dia terlarut di komunitas itu, dia lupa intention dia di awal tuh apa. Gue kan mau edukasi mereka tentang insurance ya, tapi kok setiap kali gue ketemu mereka nggak ada yang gue lakukan tentang mengedukasi insurance itu. Akhirnya malah dia terlarut dalam kesibukan hobinya yang dia. Iya. Contoh nih ya, ini contoh. Gue tuh punya hobi
dog sport, melatih anjing untuk sebuah kompetisi gitu lah ya. Ada komunitasnya, orang-orangnya berduit, nggak ada yang nggak berduit. Gue masuk ke situ, gue berharap, oke, ini duitnya oke, tapi mereka rata-rata belum oke soal insurance, oke, gue pengen edukasi, dan gue pengen mereka jadi nasabah gue. Dan terus gue main di sana, dan main lupa, gue kasihkan main anjing. Gue kasihkan melatih anjing sampai tiap ketemu yang kita omongin cuma anjing. Salah nggak? Salah. Salah. Dan gue tidak pernah menyempatkan untuk menyelipkan sedikit edukasi tentang ntar kalau lo digigit anjing terus mau gimana? Atau ntar kalau lo sakit lo mau ninggalin waris ngebuat anjing lo. Nah, Gi, gue pengen Bercanda tanya. kecil gitu. Gue pengen tanya, Bercanda Gi. kecil gitu aja tuh sebenarnya udah Ya. apa ya? Udah memicu orang untuk bertanya lebih lanjut tentang memaintain intention Memaintain. gue gitu. Nah, Gi, gue mau tanya-tanya nih, berhubung lu pernah nih ya, pernah di satu komunitas dan mungkin sempat terlarut ya, yang tadi sudah bilang, dan nggak menyempatkan buat menyempatkan menyisipkan dengan tujuannya, oh saya mau mengedukasi nih. Nah, ya kalau boleh nggak nih Gi, ceritain waktu pada saat itu ya, yang membuat lu tidak menyempatkan atau menyisipkan buat namanya mengedukasi, apakah memang benar-benar terlarut ya, atau ya sih, atau sebenarnya mungkin ada sebagian orang yang gue tahu sih gue pengen edukasi, tapi aduh Gi, takut ya, aduh ngomongnya apa ya, aduh kayaknya Jadi perasaannya tenang. daripada gue ngomong udah aja lah ya, nanti mungkin orang menunda, oke nantilah kalau ketemu lagi, nantilah ketemu, pada akhirnya berlarut-larut aja kebiasaan, akhirnya nggak ngomong gitu. Nah menurut lu gimana Gi? Betul, sebetulnya ada begitunya, ada takutnya, karena itu kan lama-lama kita orang baru di situ ya. Kita orang baru di situ. Mau nawarin, mau coba ini, itu takut. Ada takutnya. Tapi dulu, awal-awal gue serius di Prudential, hal itu juga yang gue rasain. Gue takut memulai sama orang. Cuman, ya itu, panik yang produktif. Berantem nih diri gue. Enggi, lo kapan mau mulai? Lo kagak mulai-mulai yang gak selesai-selesai. Itu yang selalu ada di kepala gue. Kalau gue gak pernah mulai, gue gak pernah selesai. Jadi akhirnya gue memberanikan diri untuk ngomong. Cuman, bedanya kalau di komunitas itu diawali dari ketakutan dan lama-lama terlarut begitu saja, lupa. Jadi diawali dari ketakutan, diawali dari keraguan-raguan. Karena jujur gue bukan orang yang suka direct selling. Gue tuh orang yang cukup butuh apa ya? Beberapa kali ada direct selling, tapi itu juga pasti udah ada proses gitu loh sebetulnya. Proses membangun hubungannya, mungkin ini style gue sih, bukan, maksudnya setiap orang kan punya style sendiri-sendiri ya. Ada yang seneng direct selling, buat gue ya nggak salah selama lu tetap bisa direct selling dan maintain hubungan yang baik sama nasabah lo, kok nggak ada yang salah. Gitu. Tapi kalau gue orang yang sangat hati-hati untuk nawarin. Nah berawal dari sangat hati-hati itu jadinya ya ntar aja deh, kayaknya belum pas nih masuk, kayaknya belum pas. Sebetulnya bukan kayaknya belum pas masuk, tapi gue yang takut. Harus jujur mengakui, lu takut atau emang timingnya belum pas, beda. Ketika lu udah mengakuin ya, aduh iya ya gue takut ya, pasti kan tiap kali, oh hari ini ceritanya gue mau ngomong, and then nggak jadi lagi, hari kedua gue mau ngomong nggak jadi lagi, maka kan diri lu tuh lagi berkecamuk nih, lagi ngomong sama diri sendiri, lu kapan nih mulai, yang seperti yang lu bilang tadi ya, kapan mulai. Nah bagaimana caranya buat seorang Anggi meng-overcome itu pada akhirnya gue ngomong? Di saat tidak ada pertumbuhan di proof force gue. itu udah direct ya, direct result langsung ya. Nggak ada, dan leader gue udah mulai, gue punya leader sangat baik banget orangnya. Leader gue Stefanus Nathanael, Ko Ivan, leader rasa kakak yang betul-betul dia paham bagaimana cara memaintain gue, memaintain intention dia ke gue, itu dia paham banget caranya. Tapi pasti di saat dia udah mengingatkan itu buat gue udah kayak, kalau di dunia kebencanaan itu udah sirine yang bunyinya kencang banget, udah mayday, udah lo nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana, ayo balik. Ya itulah teman-teman, kita perlunya punya kebiasaan apa? Ngecek proof force,
bikin list nama. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita seiring dengan berjalannya waktu kita suka lupa. Kenapa kalau kita harus punya kebiasaan ngecek true false? Karena itu alarm kita. Di saat itu nggak tumbuh-tumbuh, lu tanya sama diri lu sendiri, apa sih yang bikin nggak tumbuh? Nih, lu ada, berarti lu ada yang salah lo, karena hidup lu nggak kemana-mana. Karena kan kita bekerja mau cari apa sih? Mau cari nama, mau cari pujian? Enggak, gue mau cari uang. Gitu. Gue mau cari uang lo. Lu kalau kerja sosial bagus, tapi ingat semua pekerjaan baik sosial, ya kerjaan sosial kita mau baik sama orang, kita perlu uang. Nggak usah bohong gitu. Kita mau baik sama orang, kita harus selesai dulu sama diri kita. Nah, di saat kita tidak bisa menyelesaikan diri kita, terus mau apa gitu? Kalau lu nggak tumbuh, nggak ada yang tumbuh di dalam diri lu. Lu cek, contoh nih, gue cek true false nggak tumbuh. Gue cek pekerjaan gue yang lain tidak ada pertumbuhan. Gue cek pekerjaan, jadi lu selama ini kemana aja, ngapain aja, kenapa nggak ada yang tumbuh? Cek lagi, apalagi udah akhir-akhir bulan begini. Cek lagi list nama lu. Checklistnya udah sampai mana? Ternyata iya ini belum di follow up karena yang ini belum di kontak. Belum di prospek. Nah, loh. Udah akhir-akhir bulan gini, kita geraknya harus cepat. Maintain intentionnya harus lebih kuat. Tapi tetap jangan melupakan etika ya. Jangan lupa soal etika. Nah, itu daftar utang yang bertumbuh itu agak ngeri. Eko cicilan nambah gitu. Eko auto debitnya motongnya gede banget. Nah, itu yang harus kita maksudnya kita harus sering-sering kita harus punya kebiasaan kecil untuk memeriksa sampai sejauh mana kita jalan. Akhir tahun kayak begini itu harus kuat banget. Intention kita untuk mau apa sih akhir tahun, goalnya apa sih, itu harus kuat banget. Kenapa? Di saat intention kita kuat, udah lupa tuh yang namanya baper, udah nggak ada waktu gini ditolak terus gue ditolak sedih, udah nggak ada waktu oke lo nggak mau gue kasih ke orang gitu. Kita nawarin apa sih? Ini teman-teman agent baru mungkin ngerasain, aduh gue takut ditolak. Dulu gue begitu, gue takut ditolak. Terus gue ingat leader gue bilang, emang lu nawarin apa nih? Emang lu nawarin nipu orang? Emang lu nawarin hal yang jelek sama orang? Kan lu nawarin hal yang bagus. Kalau dia nggak mau, ya biarin aja dia nggak mau. Gitu. Oh iya ya. Jadi udah teman-teman udah nggak ada waktu buat mikirin, aduh sedih ditolak dan lain nggak ada. Udah, kita berlatih ya. Oke, lu nggak mau, ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang dia nggak. Dalam hati kita harus ada kayak begitu. Intention lagi. Dalam hati kita udah gini. Oke, lu nggak closing sama gue sekarang, ntar lu closing sama gue. Udah, tinggalin dulu, simpan dulu. Lu langsung ke orang lain. Jadi udah harus cepat gerakannya. Buat bikin suatu gerakan cepat tapi selamat, itu planningnya harus benar. Latihannya harus bagus. Gitu nggak Pak Ivan? Kalau kita mau naik gunung, mau lari, betul. Persiapan, latihan dan apa segala macam itu harus benar. Emang Ivan cuma naik gunung ya? Bapak Ivan tuh saya suka lihat tuh dia suka naik gunung. Kalau saya memang main-mainnya di gunung kadang-kadang. Setahu gue Ivan sekarang lagi turun gunung nih sekarang nih. Naik turun gunung ya. Kayak Ninja Hattori loh. Hati. Oke. Gi, tapi kalau lu sendiri ya, buat lu pribadi, intention apa yang sedang lu lakukan yang di 103 terakhir ini, Gi? Intention apa yang lu yang benar-benar lu perhatikan dan lu sedang lakukan gitu, yang dan betul perlu, dan juga apa sih, kan kalau tadi lu bilang true false ya sebagai alarmnya lu, terutama juga leader lu yang sangat baik mengenal lu ya, kalau dia kasih tahu ya bahwa Gi begini. Nah, tapi kalau boleh tolong ceritain dong, maksudnya intention apa aja yang sekarang lu sedang hadapi ya, sedang lakukan, dan juga
dari leader sendiri gimana sih Nggi? Apa sih yang udah kasih tau ke lu gitu? Nggi begini ya, Nggi ini udah sisa tinggal 3 bulanan lagi nih Nggi. Nah itu apa sih Nggi? Coba ceritain dong kondisi-kondisinya hari ini. Oke, intention gue itu gue tetap pengen adil. Dari tahun kemarin gue pengen tetap adil, tapi banyak kesalahan yang gue lakukan. Gue pengen adil, gue pengen pertumbuhan income dengan nilai sekian gitu ya. Dan kenapa gue pengen punya income segitu karena apa gitu. Terus tapi intention terkuat gue adalah gue pengen jadi adik. Gue pengen jadi adik. Lu nanya intention gue langsung acak-acakan kan rambut kan pusing. Panik ini saya sebetulnya lagi dalam posisi panik. Bapak suruh saya jadi speaker. Aduh Bapak lega sekali. Bukan saya loh. Legacy ini. Aduh ya, jadi intention gue tetap adalah gue pengen jadi adik. Habis itu biasanya gue selalu bertanya, kenapa sih lo pengen jadi adik? Apa sih yang harus lo persiapkan untuk jadi seorang adik? Emang kalau jadi adik tuh apa meaningnya buat lo? Intention itu. Dan satu lagi, ini intention yang gak pernah berubah sejak gue memutuskan untuk full time di Prudential ya. Intention gue adalah gue mau kasih insight yang baik tentang insurance ke semua orang. Gitu. Gue pengen kasih insight yang baik tentang insurance ke semua orang. Karena apa? Banyak banget ternyata orang yang masih mispersepsi tentang insurance, masih ada ketidakpuasan dengan insurance. Karena intention itu ada ya, karena gue memang intention untuk mengedukasi gitu. Gue suka melakukan kayak riset-riset kecil banget lah. Riset-riset kecil tuh kayak kalau gue ketemu orang, gue suka tanya apa sih yang lu pikir tentang insurance? Ketidakpuasan apa pernah terjadi dalam hidup lo tentang insurance? Apa sih yang lu nggak suka dari seorang agent insurance? Sampai lu nggak mau angkat telepon. Itu tuh jadi bekal gue dan gue tidak akan, maksudnya gue jadi punya pengetahuan tentang harapan orang atas seorang agen asuransi itu seperti apa. Gitu. Kita harus mau tahu itu. Kenapa? Karena bisnis kita bukan bisnis sebentar loh. Orang nih, apalagi kalau orang beli asuransi jiwa, orangnya masih muda. Iya, komisinya 2 tahun, tapi kita bekerja untuk dia tuh sampai dia klaim asuransi jiwanya gitu kan. Makanya kenapa kalau gue selalu kenyamanan nasabah gue tuh nomor 1 gitu. Cuman balik lagi ke pertanyaan tadi, intensinya apa sih? Pengen jadi adik. Yang satu lagi adalah gue pengen memberikan insight yang baik tentang insurance pada semua orang. Ya. Jadi intention lu sekarang lagi diarahkan mungkin sama seperti teman-teman yang lain ya, bahwa intentionnya mungkin ada samaan seperti banyak orang juga. Tahun ini kita pengen promosi, entah mau jadi AD ya, entah mau jadi AD ya sih. Dan dalam 103 hari ini ya, kita itu tadi Anggi cerita juga bahwa ya kita tadi di cerita sebelumnya ya, apalagi tadi gue dengar cerita soal kayak Anggi waktu dulu kita sempat jadi bayi, belajar merangkak, ya berdiri, dan bahkan Anggi sempat ngalamin juga di waktu beberapa tahun yang lalu ya, belajar lagi merangkak, ya nggak sih, flipping, nggak sih, and then berdiri lagi, persis sama kayak bayi, cuman di usia yang berbeda. Nah, ini gue tadi gue baca satu kayak artikel gitu ya, yang persis tadi yang Anggi bilang, bahwa sebetulnya ya, yang tadi Anggi cerita itu, sebenarnya kita dari setiap manusia itu punya ketangguhan dan pantang menyerah adalah bakat alami setiap bayi. Dan gue percaya setiap orang semua di sini ya, ada pernah jadi bayi, bener nggak sih? Ya, pernah jadi bayi. Ya, nggak mungkin tiba-tiba lahir kan jeng-jeng langsung gede, ya nggak sih? Dan gue percaya ngeri ya kalau gitu ya. Tiba-tiba lahir, wah udah badak pisannya. Tapi gue percaya semua kita lahir dari bayi, dan waktu kita bayi, gue percaya tiba-tiba enggak langsung lahir dari bayi, lahir, and then tiba-tiba langsung bisa lompat, enggak ya? Tapi semuanya sama, merangkak dulu, guling dulu, ya nggak sih? Kalau bahasa Jermannya mah apa? Onggong-onggong ya, gitu. Onggong-onggong. And then berdiri, and then lari, jalan, and then lari ya. Nah, dan hebatnya lagi adalah itu tuh udah bakat alami setiap manusia ya, dari semenjak bayi. Dan itu bakat alami. Yang lucunya adalah kalau dipikir-pikir ya, lihat di artikel ini dia bilang bayi itu nggak pernah dimotivasi loh.
Kan nggak pernah ya, lagi waktu bayi bangun, "Hayo, kamu bisa berdiri, kamu bisa lari." Nggak pernah bayi itu, ya. Bayi itu dengan sendirinya itu memang nggak patah semangat ya, dia jatuh berdiri lagi, tapi ya kita sekarang ya, padahal kita itu sebenarnya punya ketangguhannya, punya pantang menyerahnya, dan itu udah Anggi buktikan kedua kalinya, ya. Dan waktu bayi, ya sama seperti kita semua, bapak kita mungkin bukan motivator, dan kita nggak pernah dimotivasi waktu bayi suruh berdiri dan lari. Bahwa Ya. kita adalah pemenang, itu cuma Willy doang kayaknya. Yang lain enggak. Ya, tapi kalau kita bisa bangkit, ya nggak pantang menyerah, ya sama seperti bakat alamiah kita waktu dari bayi, yang nggak pernah dimotivasi. Gua yakin ya sekarang itu sebenarnya itu pun kita udah ada dalam kita. Ya. Itu DNA kita ya. Yes, ya. Itu yang dibilang sama Our Willy itu adalah DNA. kita dilahirkan sebagai pemenang. Kenapa? Ya, karena bakat alaminya kita sendiri tidak pernah dimotivasi, yang sih udah dari bayi dan berdiri. Nah, sekarang udah waktunya kita memotivasi diri sendiri nih. Ya, Yes, seperti Anggi bilang. betul. Hebat. Memotivasi, harus belajar memotivasi diri sendiri. Kenapa? Karena motivasi itu nggak boleh bergantung sama orang lain. Gini, mungkin kita nggak selalu punya motivasi ya. Adalah waktu-waktu yang kita down dan segala macam. Tapi apa yang bisa mengembalikan kita untuk mengerjakan sesuatu hal dengan baik itu disiplin. Disiplin, aturan, rule. Yang kalau gini nih, kalau gua tuh sekarang kan tergabung juga di tim SAR nasional ya. Ada yang namanya safety rule. Kalau sudah namanya safety rule, itu tidak boleh diganggu. Itu tidak boleh dilanggar, tidak ada batas toleransi. Sama. Kedisiplinan kita juga harusnya bisa sekuat itu untuk mengerjakan sesuatu. Ya gimana mau nyampe tujuan, orang baru ditolak 2 kali itu sudah mundur. Gimana mau punya income 3 digit? Coba tanya sama yang punya income 3 digit, lu udah di apa yang pernah lu lewatin sih? Kita harus punya pertanyaan itu di saat kita mau mencapai sesuatu. Apa sih prosesnya, gimana sih gitu? Bukan gimana caranya ya. Kalau gimana caranya tuh jadinya keluarnya tuh kayak SOP gitu. Kayak kita bikin kue, masukin tepung, masukin telur, terus pasti jadi. Enggak. Proses tuh bisa jadi, bisa enggak. Bisa gagal, bisa enggak. Setelah gagal, pilihannya balik lagi ke diri kita. Masih mau lanjut atau mau terima kegagalannya. Sebenarnya tuh gue ada slide sih. Boleh gue buka sebentar? Boleh dong. Boleh banget, boleh banget. Ya. Kok lama ya nyari apa? Bisa Gi? Sedang gue coba. Jangan kayak Edo, Gi. Lu suruh nonton cepet, jangan, Gi. Nanti bahannya di-share lagi aja deh. Aduh, mana ya? Bentar. Sabar. Oke, teman-teman, buat teman-teman juga di sini yang mau ngobrol, mau tanya langsung sama Anggi, ya nggak sih? Teman-teman boleh ya, buat teman-teman bisa kita ngobrol bareng-bareng sama Anggi. Kalau teman-teman ada yang mau tanya nih. Kelihatan ya? Ya udah. Oke. Nah, ini ada nih sekarang nih. Ya, maintain your attention. Oke, nah ini salah satu intention gua kalau tadi nanya. Masih AD, sedang berjuang jadi AD, dan pasti akan jadi AD yang matang, punya kapasitas bisa memimpin banyak orang, supaya mereka jadi versi terbaik diri mereka masing-masing. Amin. Bikin, gue pernah ikut salah satu seminar Law of Attraction. Kalau kita ada keinginan, sampaikan keinginan itu sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Bukan gini, saya pengen punya nasabah yang banyak. Yang banyak tuh berapa? Misalnya saya pengen punya nasabah big case 10, medium case-nya berapa, small case-nya berapa, tapi saya pengen punya nasabah juga yang baik, sanggup membayar dengan disiplin, tidak rewel, dan segala itu harus sebutin. Itu akan memperkuat intention. Wow. Ini
Arti intention apa? Artinya niat, maksud, tujuan. Ya, jadi kita harus punya niat, iya sih. Kayak gini deh. Ini kebetulan saya lagi di Surabaya. Panas banget di luar ya. Kalau saya mau keluar, intensi niat saya tuh harus gede banget buat keluar. Terus kalau misalnya di Bandung hujan, saya nggak tahu sering hujan gede nggak sih? Kayak kemarin-kemarin sering hujan gede ya. Dulu waktu pas saya masih jadi agent, saya nggak peduli loh mau hujan gede, kayak mau badai, kayak mau banjir, kayak kalau masih bisa lewatin aja, berangkat aja. Ya. Kalau niat kita udah kuat, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk mencapai maksud dan tujuan. Yes. Gitu. Gimana cara memaintain niatnya sih? Ya itu balik lagi, goalsnya apa? Udah sampai apa belum? Terus nggak ada cara mudah buat mencapai goals, nggak ada. Kita harus melakukan apapun yang terbaik untuk mencapai goalsnya dan punya niat yang kuat gitu. Nggak ada yang mudah mencapai goals ya, Gi ya. Yang mudah itu menyerah sebetulnya ya. Udah, betul. Yang mudah itu menyerah. berhenti, tinggal ngomong berhenti. Kayak kita nih nyetir mobil manual, majuinnya gampang nggak? Kita butuh belajar. Ya. Butuh belajar ngatur persneling dan segala macam. Tapi kalau mau berhentiin gampang nggak? Gampang ya. Antara tinggal direm atau lu lepas kopling mobil berhenti sendiri, atau lu matiin aja mobilnya gitu kan? Gampang. Segampang itu gitu. Dan tidak ada yang instan. Mie instan aja kita masih perlu proses, masih perlu bikin, masih ada resiko, ya nggak? Lu bikin mie instan ada resiko nggak kok? Ada, kebanjir air panas, kompor meledak lah apa. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi maksudnya di saat kita sudah punya niat yang kuat, itu tuh nggak pernah ada yang bisa menghalangi kita untuk mencapai goals. Goals pun harus kita bikin sama kuatnya. Jadi nggak ada yang bisa menggeser atau menurunkan si goals. Nah, kenapa harus di-maintain? Satu, bisnis kita ini jangka panjang. Urusannya memang sama memaintain hubungan sama nasabah, memaintain ya kayak contoh kita bantu klaim dan lain-lain, itu kan maintain kita kan. Servicing itu maintenance itu termasuk masuknya kan. Terus kayak ini kita suka terbawa suasana yang kayak tadi gue bilang, mau intensinya kita mau membuka periuk nasi yang lebih besar gitu ya, dengan kita masuk ke sebuah komunitas dan menjadikan orang-orang di komunitas itu nasabah kita, tapi ternyata kita malah terlarut sama mereka dan lupa sama intention kita di awal gitu. Terus udah gitu, kenapa harus di-maintain? Itu tadi biar tetap ada di jalur. Kita perlu memaintain gimana caranya. Itu kita harus ngecek lagi apakah dengan kita bergabung sama mereka kita bertumbuh atau tidak. Memang pertumbuhan itu nggak selalu tentang income, enggak. Tapi intention kita di awal adalah apa? Selling kan? Ya. Ukurannya apa? Proof force kan? Ya kalau proof force nggak nambah berarti nggak tumbuh di situ. Apa yang lo lakukan di situ? Cabutlah jam atau rubah kebiasaannya. Mulailah untuk edukasi, untuk selip-selipin obrolan, atau untuk benar-benar untuk yang senang direct selling, bilang lo mau jualan. Om, saya lihat Om tuh kayaknya ya ini kan Om, saya udah tahu Om sering ngajak saya makan. Om makan masih berantakan kayak gitu. Ini ada resiko Om yang harus Om siapin proteksinya. Enak nggak ngomong kayak gitu? Enak kan sebenarnya? Ya enak sih gimana orangnya. Cuma maksud saya harus dimulai. Itu salah satu maintaining intention kita. Terus problem yang sering terjadi pada agent-agent ya. Di saat dia sudah menghadapi dihantam sesuatu gitu ya. Mikirnya kerjaan di pro ini cuma sampingan. Jadi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Intentionnya tidak kuat. Karena hanya sampingan. Padahal ya, apapun pekerjaannya. Gue punya beberapa pekerjaan sekarang. Ya,
between business and just business. Gue punya pekerjaan sekarang. Beberapa pekerjaan gue full time full heart di Prudential. Tapi gue juga lagi ditarik sama Basarnas untuk mempersiapkan international classification. Di saat gue ada di Basarnas, gue tidak menganggap pro itu hanya sampingan. Beberapa kali gue bilang ke komandan gue bilang sorry untuk hari ini saya nggak bisa diganggu karena saya ada janji sama klien saya. Mereka harus mau mengerti. Kalau mereka tidak bisa mengerti, pilihan gue mana yang mau ditinggalin gitu kan? Karena ternyata harus ada yang jadi sampingan, gue nggak mau gitu. Jadi jangan menganggap pekerjaan apapun yang ada di depan kita itu cuma sampingan. Di saat kita lagi mengerjakan itu, di saat kita lagi ketemu nasabah, di saat kita lagi submit, di saat kita lagi bantu klaim, lakukan itu dengan baik, dengan versi terbaik lo, dengan effort yang terbesar yang lo punya, dengan hati yang paling full. Jadi jangan cuma mikir pekerjaan itu hanya just business. Oh enggak, business is business. Di saat itu ada di depan kayak gini. Di saat gue lagi ada di Zoom ini, gue matiin handphone. Gue fokus sama apa yang ada di depan gue, menyampaikan materi yang gue harap bisa jadi insight. Gue udah nggak mikirin lagi bahwa setelah ini gue harus kemana, enggak. Gue hanya berpikir, oke, ini yang ada di depan gue harus kerjakan ini dengan sebaik mungkin, gue harus bisa bermanfaat untuk orang dan segala macam. Yang kedua adalah kita nggak punya identitas. Ingat banget itu. Ini Kak Sam yang ngajarin soal identitas. Nggak punya identitas. Kenapa? Di saat orang merasa dirinya hanya seorang agen asuransi, iya, selamanya akan hanya gitu. Dia nggak akan pernah menjadikan itu sebuah kebanggaan yang ada di dirinya. Tadi kan kalau di chat gue lihat ada orang yang bilang financial planner lah, ada yang risk management atau apa, itu identitas loh. Pengen jadi insurance expert lah, berarti gue harus expert di insurance, gue harus paham semua tata cara klaim, tata cara klausul-klausul yang ada di polis, gue harus tahu kapan asuransi ini tidak bisa bekerja dan segala macam, gitu kan? Di saat kita sudah punya identitas, iya itu tadi intentionnya tetap terjaga, karena kita udah menetapkan diri kita mau apa. Siapa nih kita? Kita mau dikenal sebagai apa? Mau Anggi mau dikenal sebagai apa? Anggi the fighter or Anggi the quitter, gitu kan? Identitasnya mau apa? Terus nggak punya plan. Ini celaka banget sih. Pekerjaan apapun harus ada plan. Terus nggak strategis. Nggak strategis itu gini. Kita punya plan, tuh nggak boleh cuma satu. Kita harus punya plan tuh, harus punya beberapa. Kenapa? Yaitu orang kita, gini loh, kita itu orang insurance, bekerja di bidang di mana kita itu membantu orang punya proteksi atas hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Asuransi itu strategis. Cara strategis kita untuk ngakalin kita nggak keluar duit kalau kita sakit. Kalau keluar duit buat belanja kita senang, keluar duit buat bayar rumah sakit, guys, mau sebanyak apapun nggak senang. Pasti ada katanya, mending gue beli ini ya daripada gue bayar rumah sakit. Kita udah lihat tadi di klaimnya Edo ya, itu kelihatan banget. Nggak punya rencana, udah gitu orang yang nggak strategis ya kelar udah. Punya rencana pun kita harus strategis. Kenapa? Harus ada plan A, plan B, plan C. Kalau ini gagal, gue masih punya backup plan. Kalau ini gagal juga, gue masih punya backup plan lain. That's strategis. Nggak punya tujuannya, nggak punya goal. Orang nggak punya goal, gimana mau punya intention? Iya kan? Iya. Orang kita nggak punya tujuan, ya gimana kita punya niat gitu. Kayak misalnya, gue datang ke Surabaya, terus nggak tahu mau ngapain. Ya nggak akan pernah mau keluar dari rumah. Panas. Ngapain gue keluar? Orang gue keluar juga nggak ada tujuan mau kemana. Kecuali, gue pengen keluar karena gue harus contoh nih,
Gue mau makan sotonya cepat habis, jam 11 sudah habis. Jam 10 mau panas kayak apapun, gue keluar kan. Iya. Melewati panas itu untuk makan soto gitu. Karena jam 11 dia udah habis. Itu, kebayang nggak kalau kita nggak punya tujuan? Lu mau nggak keluar panas-panasan keliling-keliling? Nggak mau. Maka niatnya pun nggak jelas gitu kalau kita nggak punya tujuan. Terus, beberapa orang suka merasa pintar. Gelasnya udah penuh duluan. Dikasih masukan, nggak mau, padahal masukannya bagus buat dia. Ini tuh merasa pintar tuh problem banget. Orang tuh jadi nggak berkembang. Gelas kita tuh harus setengah isi setengah kosong kan. Nah kalau orang merasa pintar tuh gelasnya penuh terus. Lu mau gimana berkembang? Lu nggak pernah bisa menyerap apa yang ada di luar. Padahal ternyata itu berguna buat kita nggak pernah tahu. Iya. Ya, ini mulai dan selesaikan. Satu pertandingan tanpa garis finish itu sama dengan gagal. Ya, fail. Ada pertandingan, nggak ada. Ada pertandingan nggak ada garis finishnya nih, orang-orang yang senang maraton. Ada maraton, tapi nggak ada garis finishnya, nggak ada finishnya mau di mana. Ya terus kita atau nggak ada orang maraton tengah jalan dia pulang. Gagal nggak? Ya gagal. Kalau nggak mau gagal, terusin. Kalau di maraton tuh ada yang namanya COT ya, cut off time, itu kayak waktu terakhir lo tercatat sebagai finisher. Begitu ya, benar. Tercatat sebagai finisher. Tapi ada orang-orang yang udah lewat COT pun dia tetap berangkat ke garis finish untuk menyelesaikan. Udah nyampe finish selesai, ya udah. Dia nggak gagal, dia menyelesaikan. Ya. Mulai, selesaikan. And resultnya mau kayak apa? Itu tadi bergantung pada strategi kita. Ya. Gitu. Oke. Udah. Balik lagi. Wih, gila. Boleh kasih plus teman-teman buat Anggi nih. Ya. Maintain your intention. Tadi yang Anggi cerita itu, ya Van ya, ngingetin gue sama dulu ada satu kisah nyata itu yang namanya John Stephen Akhwari, ya nggak sih? Kalau teman-teman ingat ya, John Stephen Akhwari itu tadi yang ngomongin soal lari itu ya, lari maraton ya sih, yang dia dikirim sama negaranya ya untuk lari maraton. Tapi itu yang tadi Anggi bilang ya, mungkin dia bukan yang juara yang pertama ya, tapi ada satu statement yang tadi dibilang, kalau tadi Anggi kan bilang yang mengakhiri pertandingannya ya sampai ke garis finish. Gue ingat John Stephen Akhwari itu bilang bahwa saya dikirim oleh negara saya bukan untuk memulai perlombaan ini, saya dikirim negara saya untuk mengakhiri perlombaan ini. Bilang, wah ya, menurut gue itu tadi penutupan dari tadi yang saatnya Anggi itu ngingetin gue dari satu orang luar biasa, John Stephen Akhwari. Mungkin dia bukan jadi juara nomor 1 ya, tapi memang dia dikirim itu bukan untuk memulai, tapi saya dikirim itu untuk mengakhiri ya perlombaan ini. Mungkin banyak dari setiap kita itu dikirim siapa? Mungkin bukan dikirim sama negara kali ya, tapi dikirim sama keluarganya. Keluarganya menyetujui, oke, saya restuin bahwa kamu itu jalanin di bisnis prudensial. Oke, bukan keluarganya itu bukan mengirim kita ya untuk memulai kita bisnis prudensial, tapi untuk mengakhiri setiap pertandingannya setiap tahunnya di prudensial. Dan gue percaya ya di tahun 2022 ini mungkin ada seorang pasangan, yang ada seorang anak yang mungkin waktunya kita nggak banyak waktu nih tahun ini sama anak kita. Mungkin secara nggak langsung anak kita itu ya mengirimkan bapaknya atau ibunya ya di prudensial ya secara nggak langsung untuk mengakhiri tahun 2022 ini dengan baik. Ya. Yes. Jangan sampai tadi Anggi bilang bahwa di jalan di tengah-tengah jangan-jangan udahlah ya. Masih ada waktu 103 hari, waktu yang cukup. Mau dikasih 365 hari juga kalau dia nggak mengakhiri juga ya sama aja. Iya. Selalu orang boleh punya excuse katanya, coba kalau 5 bulan yang lalu, coba udah masih ada waktu 6 bulan. Alah ya dikasih 1 tahun juga kalau lu nggak mau mengakhiri mah ya. Gawat gitu kan. Kalau tidak kita kerjakan, 365, 1000 hari juga nggak cukup. Betul. Kalau tidak kita kerjakan. Tapi kalau kita kerjakan, setia mengerjakan, yang penting itu setia mengerjakan, dikerjain terus kita juga develop diri kita terus ya, belajar terus, isi investasi kepala dulu,
nggak usah mikirin investasi saham dulu. Kalau investasi kepala lu masih, nah, investasi kepala gimana? Di luar sana udah banyak course, udah banyak buku yang bisa kita bacalah, ikutlah, biar kita tuh pengetahuannya nambah, ngobrol sama nasabah. Jadi orang kalau isi kepalanya, maksudnya kalau dia investasinya cukup dari leher ke atas, tuh ngobrol sama dia tuh enak. Iya. Kecuali dia ada masalah untuk menyampaikan sesuatu, ya itu beda lagi ceritanya. Oh iya, satu, gue punya obstacle yang akhirnya gue dapetin dari dokter gue, bahwa dulu pada saat gue sakit mungkin gue kebanyakan obat bius. Gue tuh sering skip dan sering lupa. Dulu pas gue mengawali presentasi ke nasabah tuh gagap setengah. Jadi mau ngomong apa nggak keluar apa ini gimana, terus bangga begini. Nama produknya apa yang gue lupa. Tapi itu harus dilewatin, itu harus dilatih, kita harus melatih. Oh, ini bisa dilatih nggak dong? Bisa, kamu latih aja, itu juga nanti pelan-pelan hilang. Sampai hari ini gue bisa ngomong tuh enggak tersendat-sendat lagi, lancar. Gue masih struggling untuk baca ternyata. Gue baca tuh satu halaman, mungkin gue mesti ngulang 2-3 kali. Ya, tapi dilewatin aja, ntar juga lewat kok, gitu kan? Iya. Hebat ini Anggi. Sekali lagi teman-teman, boleh kita unmute teman-teman buat Anggi ya. Wow, keren banget, luar biasa banget Anggi. Keren banget Anggi. Anggi. Thank you. Anggi, keren banget. Gi, boleh Gi kasih satu penguatan ya buat kita memulai nih ya. Kita memulai, tapi pastikan juga kalau udah memulai kita juga harus mengakhiri dengan baik ya pertandingannya. Jangan cuma kita mungkin buat teman-teman yang belum ngerasa bahwa tahun ini saya belum mulai. Mulai ya. Tapi kalau udah memulai pertama yang bagus, tapi jangan lupa Anda dikirim itu sama keluarganya Anda itu yang sih bukan untuk memulai, tapi untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Boleh Gi? Berapa tadi? 100 berapa waktunya? 103. Ingat ya teman-teman, 103 hari itu nggak ada artinya. Di saat kamu mulai sekarang. Jangan mulai besok. Kalau mulai besok beda vibe. Mulai dari sekarang. Selesai entry ngapain? Bikin strategi deh. Mau ngapain? Ya, mulai, maintain, selesaikan pertandingan. Mulai sekarang. Jangan ntar sore, jangan ntar besok, enggak, itu akan berlanjut terus. Kalau lu mau memulai sesuatu, mulai sekarang. Gini udah hari Seninnya udah tanggung, udah tengah hari, bodo amat. Mulai sekarang. Mulai hari ini, langsung ketemu leadernya kek, mau langsung telepon orang kek, mau langsung ketemuan sama teman-teman, terus kita udah tahu nih, kita mau ketemu teman-teman. Gue suka gitu. Gue mau ketemu nih sama anak-anak. Bentar deh, gue kalau ada waktu gue mau nyelipin cerita soal insurance. Udah, selipin aja. Ada 1-2 yang lainnya. Mulai, maintain, selesaikan. Jangan lupa di maintain, karena nih kita udah mulai. Awal menggebu-gebu, di tengah turun. Semangatnya turun, ini segala macam turun karena kita ketemu cobaan dan lain-lain. Perlu kita sadari, mau ngerjain apapun, ya itu ada resikonya, ada nggak enaknya, ada pusingnya, pasti ada. Ya, mulai, maintain, selesaikan. Wow. Oke, sekali lagi teman-teman boleh kasih aplaus yang luar biasa. Unmute teman-teman buat Anggi. Thank you Anggi sekali lagi. Thank you Anggi. Thank you banget Anggi. Thank you Anggi. Thank you Anggi. Thank you Anggi. Kalau hari ini live langsung dari Surabaya ya. Langsung Anggi support ya. Dan benar-benar dapetin penguatan, dapetin banyak banget. Dan boleh tolong ya buat engkong leadernya Bapak Victor Harjanto ya, yang langsung live dari Bandung, Gi. Thank you Anggi. Thank you Anggi. Dengerin sharingnya senang banget. Jadi ya gue itu paling seneng dengerin hidup orang. Jadi gue tuh paling seneng kenapa? Karena menurut gue ya cerita hidup orang tuh unik. Tiap orang itu punya dititipin cerita sama Tuhan yang unik.
Nah, tapi kalau bicara tentang dengerin hidup orang ya, orang yang udah hampir mengalami kematian, yaitu tuh punya cerita hidup yang selalu paling unik. Kenapa? Karena dari sudut pandang, dari pola pikirnya, dari value yang dia bawa dalam hidup, itu tuh pasti langsung berubah. Nah, jadi hari ini buat teman-teman bersyukur boleh dengerin Anggi, karena apa yang Anggi sharing itu pastinya jauh dari kepura-puraan, jauh dari hal-hal yang disembunyikan, pasti enggak. Ya, karena Anggi udah tahu tuh ya bahwa hidup itu cuma sekali, dan kalau hari ini boleh ada perpanjangan dari Tuhan, pastinya dia bukan hidup buat dirinya dia sendiri lagi. Ya, ada satu quotes yang bagus yang boleh teman-teman ini ya. Tadi saya minta Cindy sharing. Quotes-nya bagus gini ya. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. Jadi kematian itu sebenarnya bukan kehilangan yang paling besar dalam hidup. Tapi kehilangan yang paling besar itu adalah ketika kita hidup, tapi sebenarnya dalam diri kita udah mati. Wow. Yes, that's right. Ya. Jadi jangan sampai ya kita masih hidup nih Anggi ya, tapi sebetulnya kemauan, kerja keras, ketekunannya udah nggak ada lagi tuh, karakternya udah nggak punya lagi tuh, udah pengen nyerah aja sama hidup. Nah itu yang sebenarnya mati sesungguhnya. Ya, ujungnya kalau sampai kita harus mati, tapi kita udah lakuinnya maksimal, itu menurut saya nggak ada masalahnya. Tapi jangan sampai hari ini teman-teman masih Tuhan kasih semuanya, kesempatannya masih ada, punya kelebihannya masih ada, semuanya masih lengkap, tapi secara keinginan, secara kemauan, secara fighting spiritnya udah mati. Nah itu yang paling bahaya. Itu ngeri. Dan gimana Gi? Itu ngeri. Itu ngeri. Itu yang paling ngeri. Itu paling ngeri. Itu yang paling ngeri. Jadi tinggal nungguin mati berarti itu Gi. Ya, cuma napas doang hidupnya. Cuma napas doang. Ya, dan tadi bagus banget juga saya nangkep satu hal yang Anggi omongin berkali-kali, yaitu panik yang produktif. Jadi hari ini event 103 hari, ya saya itu percaya banget sama yang namanya mujizat. Ya, saya percaya sama yang namanya keajaiban Tuhan. Tapi ya tetap namanya keajaiban Tuhan tetap perlu kita juga yang melakukan. Ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kitanya. Jadi 103 hari kita perlu punya panik yang produktif. Ya, panik untuk telepon nasabah lebih banyak, panik untuk edukasi orang lebih benar, ya. Bukan panik yang cuman panik, ya bingung, aduh hari ini ngapain lagi ya, hari ini ngapainnya, aduh udah 103 hari terus bengong, ngeheng. Ya. Jadi hari ini kalau kalian ngalamin apa yang Anggi bilang untuk panik yang produktif, datang ke leadernya, oke, 103 hari apa yang gue perlu lakukan, strategi apa yang kita perlu buat bareng. Ya. Gue percaya Anggi juga lakuin itu sama Ivan. Ya makanya event 103 hari lagi, Anggi tahu apa yang perlu dilakukan, Anggi tahu kalau itu semua bisa dilakukan dengan baik, ya ujungnya pasti masih kelihatan. Ujungnya pasti masih bisa tercapai. Itu aja. Sekali lagi applause buat Anggi. Thank you buat reminder-nya, thank you buat semangatnya, thank you buat value-nya dan sudut pandang yang berbeda.